Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junadi, rekan saya yang bernama Mujarin. Saya akan presentasi dengan judul Anggaran Bahan Baku. Anggaran bahan baku terdiri ada dua. Satu, bahan baku langsung merupakan bagian dari produk jadi yang biayanya dengan mudah dapat ditelusuri dari biaya produk tersebut. Bahan baku ini bersifatnya variabel. Dua, bahan baku tidak langsung merupakan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi tapi biayanya sulit ditelusuri dari biaya produk tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. 1. Burget bahan baku yang hanya menyangkut kuantitas bahan baku. B. Burget bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. C. Burget bahan baku dibuat untuk satu periode burget tertentu, misalnya 1 tahun atau bulanan. D. Burget bahan baku yang sebenarnya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya untuk mempermudah pengadilan bahan baku. Tujuan penyusunan bahan baku. 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. 3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. 4. Sebagai dasar penyusunan produksi costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik kerana penggunaan bahan baku dalam proses produksi. 5. Sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Anggaran bahan baku terdiri dari anggaran kebutuhan bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku dibutuhkan untuk keperluan pada periode mendatang. B. Anggaran pembelian bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang. C. Anggaran persediaan bahan baku merupakan perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. D. Anggaran bahan baku yang disimpan sebagai persediaan sebagai dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran kebutuhan bahan baku. 1. Jenis barang jadi yang dihasilkan. 2. Jenis bahan baku yang digunakan. 3. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. 4. Standar penggunaan bahan baku. 5. Waktu penggunaan bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku. 1. Biaya pemesanan. 2. Biaya penyimpanan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tentang anggaran persediaan bahan baku. Nah, di sini ada dua kebijakan, yaitu kebijakan FIFO. Nah, kebijakan FIFO, bahan bakunya yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan baku yang lebih dahulu masuk di gudang, sehingga sering pula diterjemahkan pertama masuk dan pertama keluar. Dengan kata lain, penilaian bahan baku di gudang nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembeliannya. Yang kedua yaitu kebijakan LIFO. Kebijakan LIFO ini, harga bahan baku yang masuk ke gudang lebih akhir justru dipakai untuk menentukan nilai bahan baku yang digunakan dalam produksi. Nah, meskipun pemakaian fisik tetap diurutkan menurut urutan pemasukannya. Nah, slide selanjutnya. Besarnya bahan baku harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor seperti di bawah ini. Yang pertama, volume produksi selama satu periode tertentu. Nah, yang kedua, volume bahan baku minimal persediaan besi. Yang ketiga, besarnya pembelian ekonomi. Yang keempat, estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang. Yang kelima, biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan mentah. Yang keenam, tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Nah, slide selanjutnya. Persediaan besi.
Persediaan ini minimal bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan produksi. Produksi besarnya persediaan besi ditentukan oleh sebagai faktor, yaitu kebiasaan stokis menyerahkan bahan baku yang dipesan apakah tepat waktu atau tidak. Yang kedua, jumlah bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan. Ketiga, dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan baku secara tepat. Yang keempat, perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku dan biaya ekstra karena kehabisan bahan baku. Slide yang selanjutnya. Nah, ini suatu contoh persediaan bahan baku, yaitu PT Seniorita. PT Seniorita memproduksi barang dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu yang pertama yang A, B, dan C. Yang pertama A, yang kedua B, dan yang ketiga C. Kebutuhan masing-masing. Jenis bahan baku selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Ini jenis bahan baku yang PT Seniorita yang memproduksi barang dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu A, B, dan C. Nah, di sini contohnya bahan mentah. Pada Januari ini yang A memiliki nilai 3.200, yang B memiliki nilai 2.400, dan yang C memiliki nilai 4.300. Yang bulan Februari yaitu yang A memiliki nilai 3.100, yang B memiliki nilai 3.500, yang C memiliki nilai 4.100. Di bulan Maret yang A memiliki nilai 2.400, yang B memiliki nilai 2.500, yang C memiliki nilai 13.000. Di sini terdapat kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Nah, kuartal yang kedua ini memiliki nilai 2.400. Kuartal yang ketiga memiliki nilai 2.500, yang keempat memiliki nilai 13.000. Berarti kuartal yang kedua ini sama dengan yang di bulan Maret. Nah, yang kuartal ketiga memiliki nilai yang A 2.700, yang B 12.500, yang C 12.000. Dan kuartal keempat memiliki nilai 3.600, yang B 15.000, yang C 800. Nah, dari hasil semua ini memiliki jumlah masing-masing. Yang A memiliki jumlahnya, yang B memiliki jumlahnya, dan yang C memiliki jumlahnya. Ini yang jumlah ini jumlah keseluruhan. Yang A memiliki keseluruhan jumlahnya yaitu 16.600, yang B 12.900, yang C 12.600. Nah, yang slide selanjutnya, anggaran bahan mentah yang habis digunakan. Nah, tidak semua bahan mentah yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal tersebut disebabkan karena
Yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Nah, yang slide selanjutnya, anggaran bahan mentah yang habis digunakan memperinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis bahan mentah yang digunakan. Kedua, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk memproduksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat, nilai masing-masing bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan mentah. Yang keempat, yang terakhir, waktu pergunaan bahan mentah. Demikian PPT dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.